Hai guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Sofi Jara Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ya selama saya di rumah. Ini selama saya berada di rumah guys. Kalau dulu kan saya di Hong Kong ya, jadi dalam beberapa bulan ini kan saya udah menetap di rumah saya di Indonesia. Nah, selama tinggal di rumah saya dapat kiriman 2 kali dari Easy Shopping, guys. Nah, jadi di sini mereka ngirimin saya ini atas nama saya. Tuh, di sini atas nama saya ya. Terus alamat saya juga lengkap di sini. Saya tuh bertanda tanya, mereka ini dapat alamat saya itu dari mana? Terus dapat nama saya juga dari mana? Kurang ngerti juga ya. Soalnya saya dipikir-pikir ya, nggak pernah tuh yang namanya ngasihin alamat lengkap, ngasihin nama pribadi saya ke orang gitu, belum pernah. Nah, ini kok tahu-taunya ada dari Easy Shopping, mereka ngirimin paket nih. Ini ceritanya paket undian. Kalau di sini tertera kalau saya itu mendapatkan uang senilai Rp 1 miliar guys. Nggak kebayang ya kalau beneran dapat uang 1 miliar guys. Mau diapain uangnya coba? Beli rumah, beli mobil, buka usaha, pokoknya heboh. Nah, sebenarnya paketan ini udah datang 2 kali guys. Yang pertama itu waktu saya barusan beberapa bulan tinggal di Indonesia ya. Nah, sekitar 3 bulan tinggal di Indonesia. 3 bulan apa 2 bulan gitu saya tinggal di Indonesia. Itu tinggal di rumah saya sendiri di Lampung. Nah, saya tuh dapat paketan kayak gini juga. Nah, di sini juga tertera kalau saya itu dapat hadiah undian 1 miliar guys. Tapi waktu itu saya pikir, ini beneran enggak ya? Jangan-jangan cuma nipu doang gitu kan guys ya. Jadi saya itu nggak peduli. Waktu itu yang nerima ponakan saya. Saya nggak tahu. Pas saya terima itu udah kebuka di bagian sininya, jadi saya mungkin nggak beneran gitu kan. Saya juga kurang yakin, jangan-jangan nipu gitu kan orang-orang ini. Soalnya saya pikir-pikir saya itu nggak pernah gitu, dipikir-pikir saya itu nggak pernah loh guys kalau ngasih alamat terus nama lengkap gitu ya ke orang, itu kayaknya belum pernah sama sekali selama saya pulang dari Hong Kong. Nah, dari situ saya makanya nggak terlalu peduli, mungkin cuma nipu gitu kan ya. Habis gitu saya buka, saya sobek-sobek itu guys, itu paketan yang pertama persis kayak gini juga. Nah, habis gitu selang beberapa bulan kemudian surat datang lagi nih, paketan ini yang kedua guys. Seperti paketan yang pertama ya, itu nama lengkap saya, alamatnya juga lengkap sama persis ya dengan alamat yang saya tinggali sekarang ini. Di sini juga ada capnya juga guys. Kalau itu tuh resmi ya, jadi ini perusahaan ini ngirimi ke sini, ini kalau ini tuh resmi, bukan yang penipuan atau apa gitu guys. Nah, jadi di sini saya tetap sama juga tertera dapat hadiah. Jadi ini pembayaran hadiah undian Rp 1 miliar di sini guys. Nah, ini belum kita unboxing ya dalamnya seperti apa. Sebenarnya dulu saya udah buka sih yang waktu pengiriman yang pertama guys. Nah, itu saya buka semua. Di dalam itu ini ada barcode-nya segala. Nah, nanti kita buka ya. Ini di dalam nanti ada barcode. Nah, ini tuh
pengirimnya ya. Di sini ada tertera pengirimnya. Ini dari JNE. Pengirimnya dari Easy Shopping Jakarta guys, atas nama Junaidi. Persis ke alamat saya, dengan penerima atas nama saya ya guys ya, tuh. Jadi ini atas nama saya, alamat lengkap saya juga tertera di sini, pokoknya sama persis. Dan di sini juga dibilangin guys, ada kode-kodenya juga ini, dan di bagian bawahnya ini ditulis harap tidak menggosok area ini. Dia ada passwordnya di dalamnya, nanti kita buka gitu ya di dalamnya, tapi itu harus dirahasiakan guys. Nggak kebayang guys, dapat undian 1 miliar itu, wow, nggak usah kerja guys. Nah, sebenarnya saya itu ya orangnya nggak gampang percaya kalau yang seperti ini tuh guys. Makanya begitu paketan yang pertama itu datang ke rumah, itu yang nerima kan ponakan saya, tapi saya itu nggak terlalu peduli ini beneran enggak gitu. Alah, nggak mungkin juga kan orang ngirimin kita cuma-cuma uang sebesar gini guys. Cuma orang gila doang pokoknya yang bener-bener gitu ya, kecuali ada keajaiban gitu ya, dari entah dari mana tuh uang, terusan itu emang udah rezeki kita ya guys ya. Tapi kayaknya mimpi deh, mimpi ya, kalau misalnya kita mengharap beneran duit ini sebesar 1 miliar itu jadi milik kita, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin banget. Nah, daripada kita penasaran, lebih baik kita unboxing aja dalamnya ya. Kita buka satu persatu, sebenarnya ini apa sih itu kan. Oke guys, kita buka aja ya. Nih pertama, ini kayaknya orangnya serius banget ya ngirimin saya, pakai alamat lengkap lewat JNE. Nah, ini masih rapi banget tuh. Sini juga ada capnya, ada tanda tangannya juga. Di sini capnya Easy Shopping, jadi perusahaan ini kayak Easy Shopping gitu guys ya. Ini ada websitenya juga guys, www.easyshopping.co.id. Nah, jadi daripada penasaran, kita buka aja guys. Nih, ini rapi banget mereka bungkusnya itu, kayaknya niat banget deh ngiriminnya. Kita buka aja. Ore, dapat 1 miliar guys. Seneng banget. Andainya beneran ya guys ya. Oh iya guys, abaikan itu yang di belakang ya, kandang kambing. Jangan lihat kandang kambingnya guys, lihat saya aja ya. Nah, ini kita buka satu persatu, apa sih dalamnya. Guys, sudah kosong ya, kita udah keluarin semua. Nah, jadi ini isinya guys. Ini terus di sini juga ada amplop kecilnya guys. Ini untuk menyetujui pembayaran hadiah utama senilai Rp 1 miliar. Kirim dalam amplop ini formulir pemesanan Anda yang telah terisi, bukti pembayaran Anda. Jangan ditunda, kirim hari ini.
Oh, jadi ceritanya saya itu suruh nih guys, perhatian tidak sah tanpa disertai formulir pemesanan yang telah diisi. Ini memang niat banget ya mereka itu. Ceritanya tuh jualan tapi niat banget gitu loh guys, ngiming-ngimingin uang 1 miliar. Tuh. Terus kita lihat ya, ini ceritanya kita disediain amplop gitu guys. Tuh ada pengirim penerimanya di sini. Terusan kita lihat yang lainnya juga guys, ini masih ada beberapa lembar ya. Nah ini ada kartu, di sini ada kartu. Ini sampai bulan 11, berlaku dari tanggal 1 bulan 12 2020 sampai tanggal 30 bulan 11 2021 guys. Di sini dari kartu hadiah perdana dari Easy Shopping. Nah ini Easy Shopping guys ya. Nah di sini ini sebenarnya dia itu ada, oh enggak, bentar ya guys ya, kita lihat dulu ini apa aja sih. Nah di sini ada nomor kartunya guys, di sini ada tertera nomor kartu ya. Ini bagian bawahnya, perhatian saat Anda menerima pemberitahuan ini, kondisi surat harus utuh dan dalam keadaan tidak tergosok. Jika tidak, harap segera beritahukan kepada kami. Gitu guys. Jadi ini nggak boleh digosok katanya guys. Sampai ini dikembalikan lagi ke sana melalui amplop ini guys. Nah, kita baca bagian dalamnya ya guys ya. Nah ini kita lepas aja. Jadi di sini ada suratnya tuh. Jadi kita baca dulu. Di sini ada atas nama saya ya. Ini ada capnya dari Easy Shopping. Ada nama, alamat. Kita baca dulu ya. Di sini ada ketua komite penghargaan pelanggan guys, itu Pak Junaidi ya. Di sini ada tanda tangannya dia juga di sini. Ini ada capnya. Jadi kalau kita mesan sesuatu dari Easy Shopping itu, kita dijamin dapat hadiah katanya gitu guys. Dari sekarang, dari sini aja kita udah berpikir ya, ini sebenarnya yang ngirimin sales. Jadi mereka itu jualan dari ini perusahaan Easy Shopping ini guys. Kita baca lebih detail aja ya. Nah saya udah baca guys, ini bagian di sininya ya. Jadi di sini mereka memberitahukan kepada saya ya, ini atas nama saya. Nah setelah dibaca guys, saya sekarang paham. Jadi mereka itu memberitahukan kepada saya. Nah di sini itu ada berkode. Jadi kode undian gitu ya guys ya. Ini kodenya kita simpan. Jadi di dalam sini ya guys ya, kodenya itu nggak boleh dipublikasikan. Jadi hanya saya aja yang tahu sama perusahaan Easy Shopping itu tadi. Nah jadi di sini kita itu disuruh memesan
satu produk dari Easy Shopping. Terus begitu pemesanan itu, jadi kita itu sudah termasuk bisa mengikuti undian 1 miliar itu guys, ceritanya begitu. Nah, sudah selesai ya guys ya lembaran yang kedua. Jadi kita lanjut ke lembaran berikutnya. Ini ada tiga lembaran ya. Nah, di sini dengan mengirimkan balasan tepat waktu, Anda juga bisa memenangkan hadiah utama RP 1 miliar. Bisa juga, berarti bisa juga dapat, bisa juga nggak dapat gitu kan guys ya. Nah, jadi di sini kita ceritanya itu disuruh beli produk dari mereka itu dari Easy Shopping ya guys ya. Setelah itu kita berkemungkinan bisa mendapatkan hadiah undian 1 miliar gitu loh guys. Ini memang benar sales ya ngirimin. Tapi anehnya mereka itu dapat dari mana alamat saya. Nah, di bagian yang ini guys, ini diberitahukan. Jadi di sini tertera bahwa ada yang pernah mendapatkan hadiah undian 1 miliar ya guys ya nih. Ini di sini. Jadi ini ada yang sudah mendapatkan hadiah undian 1 miliar. Jadi di sini kita suruh beli-beli. Nah, seperti produk dapur ya seperti ini. Memang benar-benar kerjaannya sales itu pinter banget ya mereka itu ya. Dengan embel-embel uang 1 miliar, jadi kita disuruh belanja gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya saya itu udah tahu dari awal-awal juga, nggak mungkin juga kan orang ngirim uang 1 miliar langsung itu buat kita, milik kita, nggak mungkin. Perusahaan sebesar apapun ya, nggak mungkin rasanya ngirimin perseorangan uang sebanyak 1 miliar, itu sangat-sangat nggak mungkin guys ya. Nah, ini jadi produknya seperti ini guys. Nah, mereka bilang di sini kalau misalnya kita belanja di Easy Shopping ini sebesar 10 juta, itu katanya sudah pasti uang kita bisa kembali lagi. Soalnya sekali kita belanja di Easy Shopping ini, jadi kita itu diikutkan langsung undian 1 miliar gitu guys. Jadi ada ibu-ibu ceritanya pernah juga dapet gitu ya. Mereka ibu-ibu ini pernah belanja di Easy Shopping ini, yang enggak 1 miliar sih guys ya, undiannya kan 1 miliar, tapi begitu dapet gitu ada yang 300 juta gitu, seperti yang di sini tadi. Nah, ini ibu ini mendapatkan 1 miliar ya kalau yang ini ya. Kalau yang di sini, itu dia mendapatkan ini sama enggak sih? Iya, sama-sama aja guys. Jadi ibu ini mendapatkan 1 miliar. Masalahnya sekarang itu kita mau belanja sebanyak 10 juta itu dari mana guys? Terus beli apa guys? Uang 10 juta itu untuk saat ini ya, kalau misalnya kita pingin banget dapat undian uang 1 miliar, terusan kita belanja dulu ya, ngabisin uang sebesar 10 juta. Pikir 2 kali ya guys ya. Gimana kalau misalnya kita udah belanja terusan kita ikutin undian terusan nggak dapet?
Nah, jadi ini yang terakhir ya guys ya. Di sini ada profile nominasi, ini yang bungkusan paling terakhir di sini. Intinya mereka ngirimin ini ke kita itu ya. Ini dari isi shopping, kita itu disuruh belanja sebesar 10 juta ya. Jadi kalau misalnya kita udah belanja sebesar 10 juta di sini, ya kurang lebihnya segitu guys ya. Meskipun saya kurang jelas juga kudu habis berapa gitu supaya bisa dapat ikut undian. Nah, intinya mereka ngirimin ini bukan cuma-cuma gitu kita dapat uang 1 miliar itu milik kita, bukan seperti itu guys. Jadi kita itu disuruh belanja dulu ke isi shopping ini, terusan sama mereka kalau misalnya kita udah resmi belanja di isi shopping sebesar nominal yang mereka sebutkan, nah kita itu diikutkan undian 1 miliar gitu loh guys. Jadi intinya kedatangan paket ini guys bukan berarti saya itu dapat uang Rp 1 miliar guys. Intinya mereka itu suruh kita itu belanja dulu di isi shopping sini ya. Nah, setelah belanja kita itu barusan diikutkan undian sebesar Rp 1 miliar. Nah, itu kalau kita dapat. Jadi kalau nggak dapat, bye bye. Nggak dapat apa-apa. Nah, makanya dari awal juga setiap apa gitu ya, kita itu jangan langsung kita itu tergiur gitu ya, wah dapat uang 1 miliar. Kita harus mencerna dulu, harus teliti dulu. Oke guys, jadi demikian itu tadi pengalaman saya ya guys ya. Ini pengalaman saya yang kedua kali dapat paketan dari isi shopping. Kemungkinan penonton ada juga yang pernah dapat paketan dari isi shopping kemudian bertanya-tanya, ini beneran nggak sih saya dapat uang 1 miliar. Nah, menurut hemat saya, saran saya ya, jadi kita itu jangan sampai gampang percaya gitu terhadap yang seperti ini tuh guys ya. Nggak mungkin juga kan orang ngirimin cuma-cuma uang sebesar 1 miliar, pasti ada sesuatunya gitu guys. Meskipun bener, tapi biasanya ada sesuatunya, ada yang mereka mau dari kita gitu guys. Jadi hati-hati, saran saya yang pertama, hati-hati, teliti, terusan kita cari tahu gitu. Kenapa? Biar kita nggak ketipu ya. Daripada kita udah seneng-seneng terus kita udah ngeluarin uang demi mengharapkan uang yang belum pasti. Nah, takutnya kita kena gitu loh guys ya. Uang kita udah melayang duluan, terus apa yang kita harapin nggak kita dapatkan kan gitu. Kayak gitu itu bikin kita kecewa, terusan kehilangan apa yang punya kita gitu kan guys ya. Nah, ada yang ketinggalan guys. Jadi sebenarnya ini nih pas awal banget paket ini mau datang ke saya ya, itu ceritanya ada SMS ke HP saya. Jadi di situ dia pakai bahasa Inggris gitu guys, tapi saya sedikit ngerti ya. Nah, di situ mereka bilang katanya sebentar lagi ada mau ada paketan gitu datang ke saya
atas nama saya, terusan alamatnya juga alamat saya. Jadi di SMS itu nama saya, alamat saya lengkap, itu udah dijelasin. Nanti ada paketan datang ke rumah dari JNE gitu kan. Itu dari kurir JNE, itu datangnya dari Easy Shopping katanya begitu kan guys ya. Saya itu nggak terlalu peduli sebenarnya, sebelum paketan ini datang itu udah diberitahukan dahulu. Nah, jadi sebelum paketan ini datang udah ada SMS, jadi situ udah dijelaskan kalau paketan ini bentar lagi mau datang gitu guys. Saya itu nggak pernah peduli ya kalau misalnya ada SMS yang kayak gituan, ini pasti sales, kalau nggak sales orang nipu gitu guys ya. Tapi saya nggak bilang kalau dari Easy Shopping ini nipu, enggak ya. Jadi menurut saya ini nih mereka nyales gitu, terusan kita suruh beli. Nah, kalau kita beli di situ kemungkinan kita bisa diikutkan undian sebesar 1 miliar. Jadi saya nggak bilang mereka ini mau nipu gitu, enggak ya. Tapi kalau misalnya dapat dari yang lain, misalnya ada SMS apa, ada SMS gitu memberitahukan kalau kita itu dapat hadiah sekian juta gitu ya, jangan 100% kita itu langsung percaya gitu kan. Apalagi di zaman sekarang itu ya banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan perusahaan apa, mengatasnamakan nama orang gitu kan guys ya. Nah, sementara kita kan yang awam ini terkadang juga kan terbuai karena mereka bilangnya dapat hadiah sekian puluh juta gitu kan guys ya. Jadi kita tuh wah, alangkah enaknya gitu ya kalau misalnya kita cuma-cuma terusan ada orang gitu ngasih kita hadiah sebesar itu, nggak usah kerja, nggak usah mikir, nggak usah nyari, tahu-tahu ada SMS datang gitu kalau kita itu dapat hadiah sekian puluh juta. Siapa yang nggak seneng gitu guys ya. Pasti ada juga yang tergiur dan langsung percaya gitu guys ya. Nah, sekarang kan kita udah ada yang tahu ya, ada mungkin sebagian yang masih belum tahu. Nah, harapan saya semoga yang masih belum tahu kalau misalnya ada gitu ya SMS atau apa gitu ya datang ke kita kalau kita itu dapat undian sekian. Harapan saya jangan langsung, lebih bagusnya kita cari tahu dulu. Kalau misalnya orang sekitar pada nggak tahu, kita lewat internet ya. Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal kita searching aja di Google, ini resmi nggak sih gitu kan. Jadi di situ biasanya Google kalau misalnya udah resmi, pasti kan di itu kan udah ada di situ ya, udah tertera, pasti udah rame gitu kan, orang-orang udah pada tahu, apalagi di internet gitu kan udah terkenal gitu kan. Nah, di situ kita bisa menimbang kalau ini resmi enggak, nipu enggak gitu guys ya. Jadi jangan sampai kita itu kena tipu, jangan sampai kita 100% langsung percaya gitu guys ya. Kudu hati-hati, pesan saya. Nah, kalau ini dia Easy Shopping ini enggak nipu, jadi kita itu disuruh belanja ke Easy Shopping ini. Setelah belanja kita barusan diikutkan undian berhadiah Rp 1 miliar gitu ya guys ya. Nah, demikian tadi guys. Jadi ini pengalaman saya dapat paketan dari Easy Shopping melalui JNE. Ini udah 2 kali datang ke rumah guys ya. Entah mereka dapat dari mana nama serta alamat saya, pokoknya pas banget, lengkap gitu ya. Dapat hadiah 1 miliar. Hore 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 hore. Siapa sih yang nggak seneng? 1 miliar loh. Itu bisa buat bikin rumah, bisa beli mobil, terusan buka usaha. Pokoknya mimpi-mimpi itu bermunculan di kepala ya kalau misalnya kita pegang uang 1 miliar. Wah, serasa dunia itu lebar banget guys.
uang 1 miliar cuma-cuma datang gitu ya ke kita, nggak usah kerja, nggak usah nyari. Kiranya cukup sampai di sini dulu, tapi bukan berarti selesai ya. Nah, seperti kata pepatah, hati yang robek bisa kita jahit, tulang yang patah bisa kita sambung, tangan yang tergores bisa kita obatin. Apa sih yang nggak bisa diperbaiki kalau kita mau memperbaikinya? Jadi jangan gampang mengambil kesimpulan sesuatu yang patah itu nggak bisa diperbaiki. Buktinya tulang orang aja ya, tulang manusia patah itu bisa disambung lagi guys. Nah, kecuali orang yang patah tulang tersebut tidak mau menyambung lagi tulangnya, itu yang repot gitu ya guys ya. Nah, pesan saya bagi yang patah tulang atau patah jari atau pokoknya patah-patah yang lainnya, sebenarnya semua itu bisa diperbaikin, tergantung Anda. Kalau saya itu nggak pernah patah ya, saya tetap seperti saya yang sekarang ini, seperti yang Anda lihat dulu dan sekarang itu tetap sama. Saya nggak pernah patah, saya nggak pernah matahin. Jadi saya masih tetap yang dulu, saya masih tetap di sini. Oke guys, kiranya cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, Sofijara Channel. Atas perhatiannya bagi yang udah subscribe, yang udah support channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya doakan juga semoga kalian semua bahagia selalu, panjang umur, sehat walafiat, serta disayang sama Allah Ta'ala, sukses dunia dan akhiratnya. Oke guys, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum.